Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Dwi Rahayu dengan stambuk F1120156 akan mempresentasikan tentang pelaksanaan manajemen penjaminan mutu ISO 901-2000 pendidikan di SMK Negeri 3 Palu. Latar belakang masalah sistem manajemen mutu SMM ISO 901-2000 adalah salah satu seri dari kumpulan standar mutu yang diterbitkan oleh ISO, WACS, dan Frank 19991. Standar ISO 901-2000 merupakan standar yang bersifat umum dan dapat diterapkan berbagai jenis organisasi atau lembaga pendidikan. Sejak Repalita 2 sampai dengan Repalita terakhir, kebijakan pendidikan diarahkan pada tempat tema kebijakan, yaitu yang pertama, peningkatan pemerataan pendidikan, yang kedua, meningkatan mutu pendidikan, yang ketiga, peningkatan relevansi pendidikan, dan yang keempat, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam pelaksanaan tema kebijakan kedua dan keempat selalu menjadi dasar pertimbangan dalam implementasi ketiga kebijakan. Identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya mutu pendidikan SMK di Indonesia. Yang kedua, penjaminan mutu belum menjadi budaya dalam lembaga pendidikan kejuruan khususnya SMK di Indonesia. Dan yang ketiga, peran SMK dalam pengembangan sistem penjamin kualitas berstandar di Indonesia. Yang keempat, jumlah SMK di Indonesia yang mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu masih sangat minim. Yang kelima, proses dan sistem manajemen mutu yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal stakeholders dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keenam, tingkat kepuasan siswa serta orang tua siswa terhadap sistem penerapan manajemen penjamin mutu yang diterapkan. Yang ketujuh, perancangan, pengembangan, pengawasan, perbaikan, dan pengauditan. Dan yang terakhir, manajemen penjamin mutu pendidikan belum terukur dengan seksama dan belum dilakukan studi. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem manajemen penjamin mutu pendidikan berdasarkan standar sistem manajemen mutu ISO 901-2000 dalam pengembangan budaya mutu dan unit pendidikan SMK 3 Palu. Manfaat penelitian yaitu: pertama, dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dan dapat mencari solusi permasalahannya. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh guru dan pengelola sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mengetahui sejauh mana mahasiswa dapat menerapkan ilmu dalam meneliti suatu masalah kependidikan. Berikutnya, peran serta penulis untuk mengetahui pelaksanaan sistem manajemen penjamin mutu di SMK. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan teori tentang manajemen penjamin mutu pendidikan. Dan yang terakhir, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai kualitas pendidikan di SMK. Kajian pustaka. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Salah satu definisi manajemen sebagaimana dicatat Encyclopedia Americana. Namun demikian, pengertian manajemen adalah bahwa manajemen merupakan proses koordinasi berbagai sumber daya organisasi, materials, mekanis dalam upaya mencapai sasaran organisasi. Manajemen penjamin mutu pendidikan. Secara umum, yang dimaksud dengan penjamin mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dan dengan demikian, penjamin mutu pendidikan adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan dasar secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders memperoleh kepuasan atau pedoman penjamin mutu pendidikan
Depdiknas 2003. Mutu didefinisikan oleh Crosby sebagai paduan sifat-sifat produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan langsung atau tidak langsung, baik kebutuhan yang dinyatakan tersurat maupun yang tersirat, masa kini dan masa depan. Tempo Bolon 2001. Metode penelitian. Pendekatan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian atau fakta-fakta secara sistematis, faktual dan akurat yang terjadi pada situasi sekarang. Data yang diperoleh dikumpulkan dari lapangan, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis sehingga penelitian ini tidak mengubah situasi dan kondisi yang ada dan tidak dimanipulasi. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian pada suatu hipotesis, tetapi untuk menggambarkan dan mengungkapkan secara faktual tentang sesuatu keadaan atau gejala. Sekian dan terima kasih atas apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.